Makanya hati-hati. Ini orang-orang yang masih hidup, orang tuanya khususnya dijaga. Itu orang tua, ya Allah, itu keramat luar biasa. Wabil khusus para istri-istri, jangan sampai menghalangi suami untuk bakti kepada orang tuanya. Kasihan kalau ada suami sampai mendahulukan istrinya dari orang tuanya. Kata Nabi, mal'un man qaddama zaujatahu ala ummi, dilaknat oleh Allah yang mendahulukan istri daripada ibu. Itu bukan berarti suami harus zalim untuk istri. Tidak, suami wajib memenuhi hak istri. Akan tetapi istri kalau mau keluarganya berkah, rumah tangganya berkah, anak-anaknya soleh, dorong itu suami untuk berbakti kepada bapak ibunya. Sebagaimana suami itu juga punya kewajiban untuk berbakti kepada mertuanya, saudara, karena mertua adalah orang tuanya sendiri. Oleh karena itu Nabi tegas, Pak Bu, mengatakan fa anta hajun wa mu'tamirun wa mujahid. Kau hajun wa mu'tamirun wa mujahid. Kau bikin senang ayahmu, kau bikin senang ibumu, kau bikin senang orang tuamu, maka setiap saat seolah-olah kau dalam keadaan haji, kau dalam keadaan umrah, kau dalam keadaan jihad fisabilillah. Saudara, sehebat-hebatnya orang cuma bisa haji setahun sekali, saudara. Sehebat-hebatnya orang tidak bisa terus-terusan umrah. Sehebat-hebatnya orang tidak bisa terus-terusan jihad. Tapi orang yang berbakti kepada orang tuanya, maka lalu ada yang bertakun kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, kayak apa amun itu menuntut ilmu itu ria? Kayak apa aja menuntut ilmu itu ria? Artinya tujuannya di situ ada menuntut ilmu, kadanya beremian badaham duduk di situ empat. Nah, kita menjawab hum qaumun la yasqa jalisuhum, sama dapatnya juga, kan ada beda. Ini 10 nang mengaji duduk, nang ikhlas, nang murni menuntut ilmu, datang berdua, ini kada ikhlas, duduk umpat di situ juga dapat juga sama pahalanya, barakah daripada ilmu itu. Hum qaumun la yasqa jalisuhum, mereka itu kaum yang tidak akan rugi, tidak akan celaka orang yang sekedudukan dengan mereka. Ini jawab guru ada hafalan ingatan nang supaya kita itu kada ditanya oleh munkar dan nakir. Tuh, jadi biar kada hafal asal ingat lah. Biar kada hafal asal ingat. Nah, lima kata ini bahasanya bahasa Suryani. Jadi 5 kata ini jawaban daripada pertanyaan. Kenapa kita menangkis pertanyaan tadi? Jadi apabila kita ingat hafal nang 5 ini, begitu kita masuk dalam kubur nang 5 tadi sudah jelas, nang mahat nang munkar nakir nang 5 ini. Jadi ujar munkar nakir kok tahu ya aja, bocor aja, soal bocor an ketahuannya soal apa? Karena ini tadi kunci jawaban daripada pertanyaan munkar nakir nang man rabbuka wa man nabiyuka wa man. Jadi seperti abah guru tuh nah memikirkan kita sama apa supaya selamat di kubur, selamat di padang mahsyar, tak kumpul lawan sidin masuk surga mudah-mudahan. Itu nang dikehendaki guru-guru kita. Itrah karah nasor salihin, 5 kata ini. Banyak ya Allah menang sudahnya sama ini. Kita masuk kubur udah pasti. Nah, kita di dalam kubur yang ditanya apa? Kenapa kita berbohong? Kenapa kita mencaci? Itu bakal ditanya. Kenapa kita salaman sama yang bukan muhrim? Wallah, bakal ditanya. Kenapa ngelihat yang haram? Bakalan ditanya itu. Itu di kubur besok kayak begitu. Jangan kita sibuk sama sesuatu yang kagak bakalan ditanya. Ini yang paling paham nih omongan, tahu siapa? Yang paling paham ini omongan itu yang udah meninggal dunia, yang udah ditanam. Kalian akan ingat apa yang pernah saya katakan di majelis ini kapan? Dalam kubur nanti bakal ingat. Saya bicara di Amsterdam, di Vrije University tentang Islam Nusantara, International Conference on Islam Nusantara. 200 lebih akademisi se-Eropa kumpul. Mereka bertanya, apa itu Islam Nusantara? Oh, saya katakan, Islam Nusantara innama huwa Islamu ahli sunnah wal jamaah an-nahdiyah.
Islam Nusantara itu ya Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah yang bangsa NU. Kenapa kok pakai kata-kata yang NU? Sebab banyak orang mengaku aswaja tapi beda dengan NU. Ngaku aswaja tapi beda. Saudara kita Wahabi itu ngakunya aswaja tapi ziarah kubur haram. Tawassul haram. Maulid Nabi haram. Rajaban, Isra Mi'raj haram, haul haram, NU tidak. Apa yang membedakan? Salah satunya karena NU itu ulamanya sejak zaman Syekh Nawawi. Itu ulamanya punya kemampuan untuk mengkontekstualisasikan nilai-nilai yang ada dalam nas Quran hadis disesuaikan dengan realitas budaya dan adat masyarakat. NU itu tidak kaku. Oh, di kampung ada tradisi orang meninggal selamatan 3 hari, 7 hari, 40 hari, 100 hari, 1000 hari. Nah, dilihat apa isinya. Oh, isinya doa. Kata ulama, untuk makanan kuehnya ini, kalau mau bikin tahlilan, yang penting jangan pakai hartanya anak yatim. Tidak masalah. Ada orang suka budaya. Budaya itu indah. Karena memang yang namanya budaya itu merupakan satu khasais yang Allah ciptakan yang merupakan sunnatullah. Orang Lombok nih tak bisa disuruh sama persis sama orang Jawa. Orang Jawa suruh sama persis sama orang Sunda tak bisa. Orang Sunda tak bisa sama dengan orang Sumbar, Sumatera Barat. Begitu juga orang Indonesia tak bisa sama dengan orang Cina, India, dan lain sebagainya. Di Indonesia, sholawat saja. Itu kalau di Sunda, lagunya Sunda, Pak. Salatullah, salamullah, ala toha rasulillah. Salatullah, salamullah, ala yasin habibillah. Ini Ujang, Asep, itu begitu. Nanti kalau Bapak ke Sumatera Barat, sholawat itu jadi lagunya lagu Ayam Delapeh. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Nanti kalau Anda ke Cina, itu yang namanya sholawat jadi lagu Jet Li. Loh, saya pernah ke Cina, saya punya teman alumni Pakistan. Saya lihat ternyata Cina itu Islamnya unik juga, punya khasais, kekhasan ala Cina. Saya dibawa oleh teman saya ini, orang Cina nih. Dia Muslim asli dari suku Hui. Muslim di Cina sekitar 70 juta. Saat salat Jumat di Lancu, yang salat Jumat sekitar 100.000 orang. Banyak sekali di Islamic Centernya. Begitu saya dengar adzannya, heran saya. Adzannya itu lagunya lagu Mandarin. Ini kalau di Indonesia, kata saya, ini pasti sudah dibilang sesat. Dibilang Islam Nusantara ini pasti. Zaman sekarang antara adzan ini dan gongongan anjing itu selalu dipelintir-pelintir. Tahu saya ikut-ikut orang itu. Orang-orang begitu selalu mencari kesalahan orang, isinya penuh dendam. Makanya tadi, lebih mudah mengobati orang kena COVID daripada kalah pilpres. Nah, saat saya di Cina, saya dengar adzannya. Hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Ini saya masih ingat adzan Cina. Kata saya, ini orang Cina kalau baca sholawat pasti lagunya lagu Jet Li. Ya Nabi salam alaik, ya Rasul salam alaik, plung plung plung. Lah, kalau NU melihat begini nggak heran. Karena dalam NU al-ibrah bil jauhar, la bil madhar. Berislam itu yang penting isinya, bukan casingnya. Bagi ulama NU, ilmu itu dilihat isinya. Isinya apa? Sholawat Kiai,
lagunya lagu Sunda. Itu cuma lagu. Apa yang dibaca? Al-Quran. Lagunya lagu Jawa. Tak perlu dibilang sesat. Ini Menteri Agama dulu Lukman Hakim mengundang Qori baca Quran lagu Jawa. Kaget orang se-Indonesia. Islam Nusantara sesat dan lain sebagainya. Kata saya kurang piknik. Kalau dia sering piknik, dia tahu orang Sudan baca Qurannya mirip lagu dangdut. Orang India kalau baca salawat lagunya kucu-kucu hotahe. Ya Rasulullah, salamun alaik, ya rafi'a syani wad daraji, atfatayaji, ratal alami, ya uhailal judi wal. Loh kok jadi India semua ini orang?